Di suatu kota ada 5 keluarga yang kaya raya. Sangat kaya sehingga 5 keluarga ini nih hampir tiap hari itu bersaing. Keluarga yang satu tidak boleh dengar keluarga sebelah itu mobil sudah beli lagi, uang sudah bertambah lagi, maka berjuang harus lebih dari keluarga itu. Ada 5 keluarga yang kaya raya. Jadi perhatian mereka itu hanya melihat tetangga yang kaya itu, tidak pernah memperhatikan orang lain yang sederhana, yang susah. Nah, suatu ketika ada satu keluarga yang kaya ini jatuh sakit, si mamanya. Maka diskusilah mereka dua suami istri, sakit lalu masih diskusi. Itu keluarga 4 yang kaya yang lain itu kalau sakit mereka sering bawa ke rumah sakit yang mahal. Kita harus bisa lebih dari mereka. Kita harus berobat ke luar negeri. Bayangkan, hanya mau bersaing tadi. Maka ke luar negeri. Dalam perjalanan menuju ke bandara terjadi kecelakaan hebat. Dan kebetulan orang-orang yang tetangga-tetangga dekat di situ ada di sekitar situ, sehingga begitu celaka, orang-orang tetangga dekat yang mengenal mereka langsung menolong keluarga ini. Dan yang tolong-tolong ini orang-orang sederhana semua yang selama ini mereka tidak anggap. Bapak dan mama ini ketika menyaksikan bahwa keluarga-keluarga ini yang sederhana, yang miskin, yang tidak punya apa-apa ini nih, yang selama ini kami tidak anggap, ternyata di saat kami celaka, justru orang-orang ini yang datang tolong. Maka mereka dua suami istri air mata menangis, peluk orang-orang sederhana itu. Dan keluarga-keluarga yang sederhana ini justru yang merawat mereka baik-baik. Hasil akhirnya apa? Keluarga ini pun akhirnya bertobat. Bukan hanya soal karena mereka celaka dibantu oleh orang-orang sederhana ini yang selama ini mereka tidak anggap. Tetapi justru sejak itu mereka mulai ada cara pandang baru, cakrawala baru. Selama ini mereka berpikir, kalau saya punya mobil banyak, pasti saya bahagia. Kalau saya punya uang banyak, pasti saya bahagia. Kalau saya punya mobil mewah, pasti saya bahagia. Dan karena demi mengejar hal-hal yang mewah-mewah itu, saya mengorbankan Allah yang hadir dalam diri sesama saya. Dan sejak peristiwa itu, mereka mengalami damai yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya, kegembiraan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Justru ketika mereka bisa melihat sesamanya, baik yang kaya maupun yang miskin. Sejak saat itu keluarga ini mulai mengajak 4 keluarga lain. Hei teman-teman, kita keliru selama ini. Hanya karena mau cari uang banyak, hanya karena supaya punya nama besar, kita berempat ini, berlima ini bersaing. Kita bersaing, justru makin kita bersaing, kita tidak bahagia. Kita tipu diri selama ini nih. Kita hanya omong di mulut saja bahwa saya punya mobil mewah. Kita memberi kesan kepada orang luar seakan-akan kita bahagia. Padahal kita membohongi diri. Mari kita jujur. Kebahagiaan hanya bisa kita peroleh hanya sejauh kita merangkul Allah. Hanya sejauh kita memeluk Allah sekuat-kuatnya. Hanya sejauh kita mengasihi Allah di atas segala-galanya. Tapi masalahnya, Allah kita tidak pernah lihat. Bagaimana cara kita mengasihi Allah yang kita tidak pernah lihat itu? Rifan, yang tidur di bawah itu siapa? Dia bahagia sekali hari ini nih. Ini surga itu betul-betul dia alami saat ini nih. Anak nama siapa? Engkau tidur di lantai enak sekali itu macam yang saya tidak bisa sebut namanya, yang lomba ke matematika juara 1 tuh. Karena sekolah sebut nama ini tidak bagus, padahal di sini nama itu.
Juara 1 seluruh dunia, 7.000 peserta sedunia. Anak Kupang ini juara 1 lomba matematika. Anak nama siapa? Yang di bawah lantai itu Mario. Selama ini saya pikir bahagia itu harus tidur di kasur yang empuk, yang harus belinya harus di toko yang mahal. Ini tidur di lantai juga enak sekali, bahagia sekali. Di lantai ini bahagia sekali. Selama ini saya pikir uang tuh harus 100 juta, 200 juta, 300 juta baru bahagia. Ternyata anak nama siapa yang tidur di lantai ini? Mario. Engkau punya uang di saku itu ada berapa sekarang? Mario, uang berapa di sakumu? Berarti Mario mama yang bantu jawab. Karena yang bertanggung jawab untuk memberi uang berarti harus jawab. Tidak ada tuh. Tidak ada, bayangkan. Mario tidak bawa uang, tapi Mario bahagia sekali. Apakah tidak bawa karena tidak punya atau kita tidak tahu ya, itu alasan urusan Mario. Tapi bahwa Mario tidak bawa uang, tidak punya uang, tapi Mario bahagia sekali. Ini mengingatkan kita bahwa bahagia, sukacita, kedamaian itu sumbernya itu hanya satu. Allah. Dan Allah hadir dalam diri sesama kita. Ingat, Allah tidak hanya hadir dalam diri orang yang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin berbuat baik, rajin memaafkan orang. Allah hadir dalam diri semua orang tanpa kecuali. Bahkan dalam diri orang yang paling menjengkelkan kita. Allah hadir semua. Allah tidak pernah pilih kasih. Dan justru ketika kita bisa melihat dan menerima Allah yang hadir dalam diri orang yang menjengkelkan, orang yang menyakitkan hati kita, orang yang membuat kita punya masa depan gelap gulita, justru ketika kita bisa memeluk dan merangkul orang-orang seperti ini, itulah puncak kebahagiaan. Maka di atas kayu salib Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata atau doa Tuhan Yesus di atas kayu salib mau mengundang kita semua. Kalau mau supaya mencapai kebahagiaan di tingkat puncak, bukan kebahagiaan yang setengah-setengah, tapi di puncak kebahagiaan, maka ampunilah sebanyak-banyaknya, ampunilah setulus-tulusnya, ampunilah sesamamu seikhlas-ikhlasnya. Maka keuntungannya double. Saya yang mengampuni orang itu, saya bahagia. Yang kedua, keuntungan yang kedua, orang itu yang menjengkelkan kita, akhirnya jiwanya diselamatkan. Kalau dua-dua keuntungan ini kita raih, maka surga akan berpesta. Penghuni surga akan berbahagia. Arwah-arwah semua keluarga kita yang meninggal, arwah-arwah leluhur kita sangat berbahagia. Saya yakin dan percaya, kita semua yang hadir di dalam gereja ini, kapela ini, mau supaya semua anggota keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur kita yang sudah meninggal, kita rindu supaya mereka berbahagia. Dan satu-satunya cara untuk membahagiakan arwah-arwah ialah dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Dan satu-satunya cara untuk menyenangkan hati Tuhan adalah dengan melakukan apa yang Tuhan minta. Dan satu-satunya permintaan terindah dari Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Dan mengasihi yang paling tinggi tingkatannya adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Semoga. Mari kita berdiri, kita mengakui iman kepercayaan.